Jadi manajer terbaik IPL Januari, Michael Carrick pilih merendah. Manajer interim Manchester United yakni Michael Carrick mengomentari terpilihnya dirinya sebagai manajer terbaik IPL pada edisi bulan Januari. Ia menyebut bahwa penghargaan ini bisa ia raih bukan karena usahanya diri sendiri. Carrick mencatatkan start yang impresif bersama Manchester United. Di laga debutnya ia mengalahkan Manchester City dan juga Arsenal. Berkat dua kemenangan tersebut, Carrick dinobatkan oleh Liga Inggris sebagai manajer terbaik edisi bulan Januari. James Trafford tak mengira mudiknya ke City cuma jadi deputi. James Trafford mengaku tak mengira akan menjadi opsi kedua di lini belakang milik Gianluigi Donnarumma saat kembali ke Manchester City di musim panas yang lalu. Ia sebenarnya dipercaya sebagai kiper utama City di 3 pekan awal Liga Inggris musim ini dan mencatatkan 1 clean sheet. Namun kemudian City mendatangkan Donnarumma dari PSG dan sejak itu Trafford belum tampil lagi di ajang Liga Premier Inggris. Catatan penampilannya hanya bertambah 8 laga dengan rincian 5 laga di Carabao Cup, 2 laga di Piala FA dan sekali di ajang Liga Champions. Dan ini bukan yang saya harapkan di awal musim, ujar dari Trafford. Liverpool dipastikan sedang merayu Ibrahima Konate. Masa depan dari Ibrahima Konate di Liverpool tengah menjadi sorotan. Kontrak sang bek di Anfield Stadium tersebut memasuki fase krusial dan rumor kepergian mulai berhembus kencang. Slot memastikan bahwa klub tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Liverpool sedang membuka pembicaraan kontrak baru dengan sang pemain. Sang manajer juga menegaskan keinginan klub sangatlah jelas. Ia ingin Konate tetap menjadi bagian proyek jangka panjang dari Liverpool. Arne Slot di Liverpool bisa terus membaik. Di tengah sorotan atas kinerja dan hasil-hasilnya, Arne Slot percaya diri menyebut Liverpool terus membaik. Dan ada satu hal yang bisa menjadi indikator. Sebenarnya jika dilihat lebih seksama hanya 2 kekalahan yang ditelan dalam 19 pertandingan terakhir. Dan Arne Slot berkeyakinan hasil-hasil itu mengecoh performa timnya di lapangan yang sebenarnya menunjukkan perbaikan. Baginya intensitas ini penting dan akan krusial dalam memetik hasil-hasil positif ke depannya. Ia percaya selama bisa menjaga penampilan tak kendur dari laga ke laga, hasil lebih baik akan terus mengikuti. Liverpool bisa juara FA Cup. Winger Liverpool yakni Mo Salah baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Dominic Szoboszlai. Ia menilai bahwa sang gelandang yang akan menjadi penentu apakah Liverpool bisa menjuarai FA Cup atau tidak di musim kali ini. Mo Salah menilai bahwa Szoboszlai adalah pemain terbaik Liverpool di musim ini. Ia tidak sungkan menyebut bahwa sang gelandang adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Ia berharap Szoboszlai bisa menjaga performanya secara konsisten. Ia berharap Szoboszlai bisa menjaga performanya secara konsisten hingga akhir musim agar nanti timnya bisa keluar sebagai juara turnamen dalam ajang FA Cup tersebut. Meriam London lolos ke babak kelima Piala FA. Arsenal memastikan diri lolos ke babak kelima FA Cup musim ini. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan Wigan Athletic baru-baru ini dengan skor akhir 4-0. Gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan juga gol bunuh diri dari Cekan. Berkat kemenangan ini, Arsenal berhak lolos ke babak kelima, sementara perjalanan Wigan Athletic di FA Cup kini telah berakhir. Mikel Arteta acungi jempol dengan penampilan Arsenal. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mengomentari kemenangan timnya menghadapi Wigan Athletic baru-baru ini. Sang manajer menilai timnya tampil dengan bagus pada pertandingan tersebut. Menurut Arteta, Arsenal benar-benar tampil luar biasa di babak pertama, di mana mereka berhasil mencetakkan 4 gol ke gawang The Athletic pada 45 menit pertama. Ia menyebut bahwa 4 gol di babak pertama itu jadi pembeda bagi Arsenal karena berkat hal tersebut mereka bisa memenangkan laga itu. Arteta mulai cemas dengan badai cedera Arsenal. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta mulai khawatir dengan cedera yang dialami oleh sejumlah pemainnya di fase krusial musim ini. Ia butuh kedalaman skuad yang baik agar bisa bersaing meraih gelar juara. Terbaru, Ricardo Calafiori gagal tampil karena cedera saat pemanasan. Lalu Ben White juga cedera dan harus ditarik keluar pada babak kedua. Dua kabar itu menambah problem cedera Arsenal yang sudah menggunung.
Pulih dari cedera, bek Manchester United ini siap turun lawan Everton. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek andalan mereka yakni Harry Maguire dikonfirmasi telah pulih dari cedera yang ia alami dan berpotensi menjalani comeback di laga melawan Everton pada pekan depan. Tim medis MU akan memantau apakah ada reaksi dari cedera yang dialami oleh sang bek. Jika tidak menemukan masalah, maka sang bek bisa langsung bermain sebagai starter di laga tersebut. Selain Maguire, ada satu bek tengah MU lainnya yang juga berpotensi comeback melawan Everton. Matthijs de Ligt dikabarkan kondisinya juga sudah kian membaik dan berpotensi untuk bisa mencatatkan comeback di laga tersebut. Formasi 4-4-2 hadirkan kestabilan bagi Real Madrid. Real Madrid mulai tampil stabil di bawah komando Alvaro Arbeloa. Formasi 4-4-2 yang diterapkan dalam 3 laga terakhir La Liga terbukti efektif. Hasilnya konkret yakni 3 kemenangan beruntun. Keputusan Arbeloa meninggalkan 4-3-3 dan 4-2-3-1 menjadi titik balik. Kekalahan 2-4 dari Benfica di Liga Champions memperlihatkan rapuhnya struktur bertahan milik Real Madrid. Dan sejak saat itu 4-4-2 hadir sebagai solusi taktis yang lebih rasional. Dengan model Diamond di lini tengah, Real Madrid tampak lebih kompak dan juga efisien. Arda Güler diberi peran lebih ofensif, sementara Vinicius Junior berdua dengan Gonzalo Garcia di lini depan. Vinicius sampai 200 kontribusi gol di Real Madrid. Vinicius Junior memang layak masuk ke dalam buku sejarah Real Madrid. Sampai kini Vinicius Junior sudah terlibat atas kelahiran 200 gol Madrid di seluruh kompetisi. Dengan sepasang golnya ke gawang milik Real Sociedad, Vinicius Junior berarti sudah mencatatkan 114 gol untuk Madrid. Plus Vini juga mencatatkan telah mengemaskan 84 assist yang telah menggenapkan jumlah gol atau asisnya menjadi 200 selama 356 kali bermain. Usai pertandingan melawan Real Sociedad, pelatih Alvaro Arbeloa memuji penampilan dari Vini. Pesepak bola berusia 25 tahun itu menunjukkan perbaikan performa setelah Arbeloa menggantikan posisi dari Xabi Alonso. Inter harus cari kiper yang baru. Mantan kiper Inter Milan yakni Walter Singa menilai si ular harus mendatangkan kiper baru untuk musim depan. Ia merekomendasikan 3 nama untuk Lamine Yamal. Singa menyarankan Inter untuk bisa mencari kiper baru untuk menyongsong musim yang baru. Hal tersebut karena kontrak dari Sommer bakal habis di musim panas nanti. Selain itu, usia dari Sommer juga sudah memasuki usia 37 tahun. Singa memberikan sejumlah opsi untuk Inter terkait kiper baru. Ia merasa kiper Tottenham yakni Guglielmo Vicario, lalu kiper Atalanta yakni Marco Carnesecchi, atau penjaga gawang milik Cagliari yakni Elia Caprile cocok untuk menggantikan yang Sommer. Setelah Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti juga tolak latih Manchester United. Asa manajemen Manchester United untuk menjadikan Carlo Ancelotti sebagai manajer baru mereka nampaknya akan kandas di tengah jalan. Sang pelatih dikabarkan menolak kesempatan untuk bisa menangani setan merah pada musim depan. Dilansir dari The Athletic, Ancelotti saat ini berada di ambang untuk bisa memperpanjang kontraknya di timnas Brasil. CBF selaku Federasi Sepak Bola Brasil puas dengan kinerja dari Ancelotti selama ini. CBF selaku Federasi Sepak Bola puas dengan kinerja Ancelotti selama ia menangani timnas Brasil. Itulah mengapa mereka ingin mengikat pelatih berjuluk Don Carlo itu dengan kontrak jangka panjang. Manchester City buka opsi lepas Jack Grealish. Everton kini berada dalam posisi menguntungkan terkait masa depan dari Jack Grealish setelah Manchester City dikabarkan terbuka untuk kembali melepas sang pemain dengan status pinjaman. Situasi ini muncul setelah pembicaraan antara kedua klub di tengah ketidakpastian karir dari Grealish di Etihad Stadium. Bagi Everton, opsi pinjaman ulang ini dinilai sebagai skenario yang paling masuk akal. Klub tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk transfer permanen, sekaligus tetap bisa memanfaatkan kualitas dari Jack Grealish. Manchester United siap pulangkan Scott McTominay. MU punya manuver transfer menarik di bursa musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dikabarkan sangat serius ingin bisa memulangkan Scott McTominay dari Napoli. Tutto Mercato melaporkan bahwa Scott McTominay akan kembali ke Inggris pada musim panas. Menurut laporan tersebut, ide Manchester United untuk bisa memulangkan Scott McTominay ke Old Trafford mendapatkan respon positif dari sang gelandang. Scott McTominay dikabarkan
masih memiliki kecintaan yang dalam kepada setan merah. Ia ingin memenangkan lebih banyak trofi bergengsi bersama Manchester United. Mauricio Pochettino siap gabung dengan Real Madrid. Mauricio Pochettino dikabarkan mengajukan permintaan khusus kepada Madrid jika ingin mendatangkannya di musim panas ini. Di saat Tottenham juga berusaha untuk bisa membawa kembali ke London setelah Piala Dunia. Ia meminta sang presiden Florentino Perez mendatangkan 3 pemain di bursa transfer musim panas, yakni 2 bek tengah dan 1 gelandang tengah. Menurut laporan tersebut, Pochettino menilai tambahan tersebut krusial untuk bisa memaksimalkan potensi skuad yang ada. Liverpool pimpin buruan transfer dari Anthony Gordon. Liverpool diberitakan berada dalam posisi terdepan untuk bisa mendatangkan Anthony Gordon dari Newcastle United. Laporan dari Daily Mail menyebutkan bahwa tim Merseyside itu menjadi favorit dalam persaingan yang juga melibatkan Arsenal dan juga Manchester City. Untuk melepas Gordon, Newcastle United disebut mematok harga 95 juta pound sterling atau setara dengan 1,9 triliun rupiah. Angka tersebut mencerminkan kontribusi pemain internasional Inggris itu musim ini yang telah mencatatkan 10 gol dan juga 5 assist di seluruh kompetisi.